Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 18. Melanjutkan cerita sebelumnya. Saat kata-kata Tan Yun jatuh, kekosongan dalam formasi pedang ilahi Hong Meng runtuh sekali lagi. Dalam angin yang mengamuk, napas yang sangat mengerikan keluar dari kehampaan dan menyelimuti Miao Wei. Ini adalah, Miao Wei menatap langit dengan ngeri, tetapi melihat telapak tangan pencakar langit raksasa berwarna-warni dengan kekosongan yang runtuh dan memotretnya ke arahnya. Ketika guntur ungu terakhir Miao Wei menghantam telapak tangan Dewa Pembantai 5 Elemen, itu sangat rapuh seperti keramik dan tersebar dari udara kosong. Tidak mustahil, Miao Wei menatap dengan enggan, dan berteriak dengan memilukan, "Saya adalah orang kuat tingkat 12 menghukum abadi, saya tidak percaya itu lebih buruk dari Anda." Ledakan. Dalam keruntuhan kehampaan, telapak tangan pembantaian 5 elemen, yang sebesar 1000 kaki, menepuk Miao Wei dari kehampaan. Jika ditembak, tidak diragukan lagi Miao Wei akan menjadi sampah. Berserakan, pikir Tan Yun, dan telapak tangan Dewa 5 Elemen runtuh dalam kehampaan. Dalam pandangan Miao Wei, itu pasti kekurangan Tan Yun dalam proses melakukan latihan, dan ini telah runtuh. Sedikit yang dia tahu bahwa Tan Yun tidak ingin dia mati terlalu ringan. Bagaimana kalau tingkat 12 menghukum abadi? Tan Yun menggambar busur dari udara kosong, jatuh dari langit, dan melambaikan tinjunya ke Miao Wei dengan ngeri. Bahkan jika itu adalah orang yang kuat tingkat pertama pemurnian abadi, aku tidak takut. Kamu pikir siapa? Melihat Tan Yun datang ke arahnya dengan tangan kosong, Miao Wei putus asa, menyalakan kembali keinginannya untuk bertahan hidup dan membelah lengan kanan Tan Yun dengan pedang. Patahkan. Bang! Wow! Adegan berikutnya benar-benar membuat Miao Wei merasa sangat putus asa dan sangat sulit dipercaya. Tetapi dengan suara yang tajam, pedang abadi terbaik di tangannya hancur seperti keramik inci demi inci di bawah tinju Tan Yun. Saat bernafas, dia hanya memegang gagang pisau di tangan kanannya. Retakan. Tan Yun, yang mengambil keuntungan dari situasi ini, meninju lengan kanan Miao Wei, dan kabut berdarah dipenuhi, dan lengan yang patah terbang menjauh dari tubuh. Ah! Lenganku! Miao Wei meratap seperti babi. Tidak! Klik! Dalam suara tragis Miao Wei, Tan Yun mencengkram leher Miao Wei dengan tangan kirinya, meraih mulut tangan kirinya dengan tangan kanannya, dan dengan paksa merobek seluruh lengan kirinya. Ledakan. Di tengah suara pahatan yang tumpul, Tan Yun melepaskan leher Miao Wei dengan tangan kirinya, dan menendang beberapa tulang rusuk di dada Miao Wei. Ketika darah menyembur dari mulutnya dan jatuh dari kehampaan, Tan Yun mengangkat formasi pedang besar. Celepuk. Miao Wei, seperti layang-layang dengan garis putus-putus, jatuh dengan keras ke lobi di lantai pertama toko. Miao Wei menyemburkan darah ke mulutnya, berdiri dari tanah dan ingin berjalan keluar pintu. Hehe, tidakkah kamu ingin membunuhku? Mengapa kamu ingin melarikan diri sekarang? Tan Yun mencibir. Dia melihat Chu Xiao dalam proses Tan Yun melawan Miao Wei dan berkata, "Patahkan kakinya." Oh, Chu Xiao menjawab dan tenang. Dengan kilatan cahaya yang ganas, dia muncul di belakang Miao Wei. Tangan kanannya mengerjap. Pedang terbang peri terbaik dari atribut angin muncul di tangannya. Klik. Dalam suara patah tulang yang jelas, Chu Xiao mematahkan kaki kanan Miao Wei dengan bilah pedang. Tidak. Miao Wei, yang terluka parah, kehilangan keseimbangan dan jatuh berlumuran darah. "Bos Tan, tolong jangan bunuh aku. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu benar-benar tidak bisa membunuhku. Aku seorang kepala abadi, bertugas di ketentaraan. Jika kamu membunuhku, Mayor Jenderal kami pasti tidak akan membiarkanmu." Menghadapi ancaman Miao Wei, Chu Xiao menatap Tan Yun dan mengungkapkan arti pertanyaan di matanya. "Apa yang saya lakukan?" Tan Yun mendengus, "Jangan katakan kepala abadi. Bahkan jika Raja Surgawi ingin membunuhku,
Aku akan membunuhnya. Chu Xiao, Anda mematahkan sisa kakinya, dan kemudian tidak ada yang akan terjadi pada Anda. Mendengar pidato itu, Chu Xiao berkata sambil tersenyum, bosnya mendominasi. Tidak, jangan. Miao Wei memandang Chu Xiao, yang sedang berjalan ke arahnya. Dia berbaring di tanah dan menggerakkan tubuhnya ke belakang, wajahnya memutih karena ketakutan. Chu Xiao, dengan wajah pembunuh, potong kaki Miao Wei yang lain dengan pedang dan aliran darah. Chu Xiao mengangkat kakinya dan menginjak wajah Miao Wei, menggiling keras, "Kamu bajingan, bukankah kamu hanya ingin membunuhku? Bukankah kamu tidakkah kamu berharap bahwa kamu, seorang abadi yang kuat, akan dipermalukan oleh seorang abadi kota luar biasa di tingkat 4 menghukum abadi?" Miao Wei menggertakkan giginya dan menatap Chu Xiao tanpa menahan diri. Jika matanya bisa membunuh, Chu Xiao telah mati ratusan kali. Chu Xiao, itu bukan urusanmu di sini. Kamu harus mundur dulu. Tan Yun berkata, baru saja binatang ini berani tidak menghormati kakak iparmu. Aku harus membuatnya mati. Ya, Chu Xiao mundur ke satu sisi setelah menerima perintahnya. Tan Yun melangkah maju dan menginjak tubuh bagian bawah Miao Wei. Ah, Tan Yun, kamu harus mati. Miao Wei tahu bahwa Tan Yun tidak akan pernah melepaskan dirinya, jadi dia berhenti memohon belas kasihan. Tan Yun, kau binatang, dengarkan. Mayor Jenderal kita cepat atau lambat akan tahu bahwa kau membunuhku. Miao Wei telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya di ketentaraan. Mayor Jenderal kita pasti akan membalaskan dendamku. Juga, kakekku adalah wakil presiden Serikat Alkimia. Tan Yun, tunggu. Kamu akan segera mati. Mendengar pidato itu, Tan Yun tertawa dan berkata, haha, aku takut setengah mati. Bajingan kecil, jangan khawatir, kakek Tan, aku tidak akan mati. Kamulah yang mati. Setelah kata-kata Tan Yun, dia mengorbankan pedang pembunuh Hong Meng. Memegang pedang pembunuh, dia membunuh Miao Wei dengan satu pedang pada satu napas. Segera, dengan lambaian lengan kanan Tan Yun, nyala api Hong Meng terbang keluar dari telapak tangan kanannya dan membakar tubuh dan darah di tanah hingga tiada. Tan Yun menoleh dan berkata dengan lembut kepada Sen Subing, "Subing, mari kita berlatih mundur. Setelah saya memurnikan pil hukuman, saya akan memberikannya kepada Anda." Ya, Sen Subing menganggukkan kepalanya dan berkata dengan mata khawatir, "Kalau begitu berhati-hatilah." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Kali ini, perbuatan baik kita dirusak oleh hewan ini. Lain kali aku punya waktu, aku akan mencintaimu dengan baik. Kamu nekrotik, dan orang-orang mengabaikanmu." Sen Subing menghilang ke lobi di lantai pertama setelah malu. "Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Chu Xiao bertanya. Tan Yun sangat marah ketika dia berpikir bahwa Miao Wei telah menghancurkan kehangatan dirinya dan Sen Subing. Matanya dingin dan berkata, "Miao Jincheng, babi gemuk yang mati ini, aku ingin dia terlihat bagus kali ini. Chu, pergi ke rumah Miao." Kemudian, Tan Yun dan Chu Xiao terbang keluar dari tiangnya kota Shizu dan terbang ke rumah Miao di timur kota luar. 1 jam kemudian, rumah Miao. Suara mendesing. Kedua penjaga Miao Mansion hanya mendengar 2 angin masuk ke telinga mereka. Saat berikutnya, mereka melihat Tan Yun dan Chu Xiao berdiri di depan mereka. Tanpa menunggu keduanya berteriak, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hong Meng untuk mengendalikan keduanya. Tanpa ragu, katakan di mana Miao Jincheng tinggal. Di paviliun Seng Caixian. Kedua penjaga itu tampak kusam dan berkata serempak. Mendengar pidato itu, Tan Yun melambaikan tangannya dan mengejutkan kedua penjaga itu. Dalam hatinya, para penjaga tidak bersalah, jadi dia tidak membunuh mereka. Ketika Tan Yun memasuki rumah Miao, dia merasakan 2 indera abadi menyelimutinya. Tan Yun mengikuti kesadarannya yang abadi, melepaskan kesadarannya yang abadi dan pergi, dan menemukan paviliun peri. Pada saat berikutnya, Tan Yun diam-diam mengatakan bahwa itu sangat disayangkan. Karena dia menemukan bahwa Miao Jincheng mengendarai perahu peri kelas atas dan terbang keluar dari paviliun. "Tan Yun, kamu binatang buas tidak mati." Miao Jincheng meraung. "Tentu saja aku tidak mati,
Tetapi putramu sudah mati. Tan Yun berkata dengan lemah. Dia tidak maju untuk mengejar, karena Tan Yun tahu bahwa bahkan jika dia menunjukkan kecepatan langkah ilahi Hongmeng, dia hanya 3 poin lebih lambat dari perahu abadi tingkat atas. Anakku sudah mati. Miao Jincheng mendengar pidato itu seperti sambaran petir. Dia gemetar tubuh tua gemuk dan menangis di matanya berlumpur. Segera, dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, tidak mungkin. Putraku adalah pria kuat tingkat 12 menghukum abadi. Dia tidak bisa mati. Kamu berbohong padaku. Kamu berbohong padaku. Tan Yun mencibir, apakah kamu percaya atau tidak? Chu Xiao, hancurkan rumah Miao. Mendengar pidato itu, Chu Xiao memegang pedang terbang dan melambaikan pedang untuk mendobrak gerbang rumah Miao. Pada saat ini, ratusan orang di rumah Miao mendengar berita itu, dan mereka keluar dari paviliun dengan panik. Pengetahuan abadi Tan Yun menyelimuti seluruh kediaman, dan tidak ada keraguan, mulai sekarang, tidak akan ada rumah Miao di kota abadi Suanyuan. Aku tidak ingin membunuh, kecuali Miao Jincheng, yang lain segera keluar. Ratusan orang bergegas ke langit dan menghilang tanpa jejak. Tan Yun, tunggu aku. Miao Jincheng meraung, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suara mendesing. Pada saat ini, Yuan Zheng, pengurus rumah tangga keluarga Miao, melayang ke udara dan naik perahu abadi. Kemudian, Miao Jincheng melarikan diri dengan perahu abadi. Bagaimana dengan bos? Chu Xiao berkata dengan cemas. Runtuhkan rumah Miao ke tanah dulu. Setelah Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, dia meminta Chu Xiao untuk menghancurkan semua bangunan di rumah Miao yang makmur satu persatu. Ratakan rumah Miao ke tanah sebelum pergi. Chu Xiao tampak khawatir dan berkata, bos, saya khawatir Miao Jincheng akan memberitahu bos langsung Miao Wei tentang Anda yang membunuh Miao Wei. Juga, Miao Wei adalah cucu dari Wakil Presiden Serikat Alkimia. Jika Wakil Presiden mengetahui bahwa Miao Wei sudah mati, aku khawatir dia tidak akan menyerah. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, ini adalah akhir dari masalah ini. Kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Selanjutnya, kerutan Tan Yun berangsur-angsur meregang dan berkata dengan percaya diri, tidak peduli berapa banyak kesulitan yang saya yakini, saya dapat menyelesaikannya. Tidak peduli seberapa besar dan rumit kesulitannya, saya bisa keluar. Setelah itu, Tan Yun mencibir, karena Miao Jincheng sekarang adalah musuh abadi, maka aku akan menghancurkannya terlebih dahulu. Bos, apa yang kamu katakan? Chu Xiao bertanya. Tan Yuno berpikir, kami pergi ke Zubao Xiange sepanjang malam, membunuh Zhang Hongguo, dan kemudian manfaatkan yang abadi. Bos, Zhang Hongguo harus dibunuh, tetapi apa yang Anda maksud dengan menguntungkan orang-orang abadi? Chu Xiao tidak mengerti. Kamu akan tahu saat itu. Tan Yun memainkan teka-teki, dan kemudian bergegas ke Zubao Xiange dengan Chu Xiao sepanjang malam. Setelah tiba di paviliun Zubao Xian, Tan Yun menendang keluar pintu paviliun dan mendobrak masuk. Orang-orang dari Zubao Xiange bergegas turun untuk melihat apa yang terjadi. Ketika mereka melihat kanibalisme Tan Yun dan Chu Xiao, mereka sangat takut sehingga mereka tidak berani menggigit. Tan Yun memandang lebih dari 10 orang dan berkata dengan suara yang dalam, selama kamu menjanjikanku salah satu syarat paling dasar, aku tidak akan membunuhmu. Bos Tan, tolong bicara. Orang-orang itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Tan Yun bertanya, apakah kamu tahu mengapa aku dan tuanmu, Tan Yun, mencapai titik kematian tanpa akhir hari ini? Salah satu dari mereka berkata dengan jujur, Bos Tan, saya tahu. Itu karena tuan kami ingin Anda menyewakan Tiange kota Sisu ke paviliun Zubao Xian kami. Kamu tidak mau, jadi pertama-tama orang-orang di Zubao Xiange ingin membunuhmu, dan kemudian 50 orang kuat di rumah Miao pergi untuk membunuhmu. Paviliun Zubao Xian kita yang membuat kesalahan lebih dulu. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk, saya mengatakan yang sebenarnya. Sekarang, saya akan memberitahu Anda satu hal lagi. Baru saja malam ini, putra Miao Jincheng kembali dari tentara dan mencoba membunuh saya, tetapi dia dibunuh oleh saya. Pengawal pribadi. Begitu komentar ini keluar, semua pria sangat terkejut.
Tan Yun berkata dengan dingin, sejak aku memasuki kota abadi Suanyuan, Tan Yun telah mengikuti aturan dan mencoba berbisnis, tetapi Miao Jincheng telah mengirim orang untuk membunuhku berkali-kali. Sekarang, saya akan mengampuni Anda, tetapi saya ingin Anda menyebarkan seluruh cerita kepada saya dalam 3 hari ke depan. Dalam 3 hari, aku ingin seluruh kota luar kota abadi Suanyuan tahu bahwa Miao Jincheng sombong dan mendominasi. 3 hari kemudian, jika kota luar masih tidak mengenal Miao Jincheng, dan bergantung pada ayah angkatnya untuk melakukan hal-hal jahat, hidupmu akan diambil saat itu. Jangan meragukan kata-kataku, atau kamu akan berakhir buruk. Hanya ada satu tujuan bagi Tan Yun untuk melakukannya. Itu untuk membuat contoh orang lain. Biarkan seluruh kota luar tahu akhir dari menyinggung diri sendiri. Mendengar pidato itu, orang-orang dengan cepat mengangguk dan setuju. Tan Yun mengangguk puas dan berkata, "Di mana Sang Hongguo?" "Bos Tan, penjaga toko Zhang dijemput oleh Miao Jincheng yang mengemudikan kapal peri belum lama ini." Seorang pelayan berkata dengan jujur, penjaga toko Zhang mengambil semua pil hukuman dari Zubao Xiange ketika dia pergi. Tan Yun diam-diam berkata, "Zhang Hongguo, selama kamu tinggal di kota abadi Suanyuan selama sehari, aku akan membunuhmu dan Miao Jincheng cepat atau lambat." Kemudian, Tan Yun memandang orang-orang itu dan berkata, "Dengarkan pesanan saya. Jual semua barang di Zubao Xiange dengan harga diskon besok pagi. Bukankah Miao Jincheng mencintai uang seperti hidupnya? Aku membuat industrinya kosong. Batu abadi yang diperoleh dari penjualan barang akan dikirim ke Tiange, kota Sisu. Bisakah Anda mendengar saya dengan jelas?" Setelah mendengarkan, orang-orang itu berkata, "Sedikit, dengarkan dengan jelas." Selanjutnya, Tan Yun dan Chu Xiao memanfaatkan cahaya bulan dan pergi ke 2 toko cabang lainnya di Zubao Xiange. Setelah mengatur segalanya, ketika Tan Yun dan Chu Xiao kembali ke Tiange, kota Sisu, hari sudah fajar. Chu Xiao segera memanggil kedua gadis itu dari kamar di lantai 6 ke lantai 1 dan memperkenalkan mereka kepada Tan Yun. 2 saudara perempuan, salah satunya adalah Xiao Yu dan yang lainnya adalah Ah Xiang. Setelah putri kedua dengan hormat menyebut Tan Yun sebagai bos, Tan Yun menyuruhnya untuk melakukannya dengan baik dan tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Tan Yun memandang Chu Xiao dan berkata, "Besok kamu merekrut beberapa orang abadi tingkat 6 hingga tingkat 8 menghukum abadi. Gaji mereka 3 kali lipat dari toko lain setiap bulan.